Tepat 2 bulan Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung pelantikan dan pengucapan sumpah pada 20 Oktober 2024 lalu. Gebrakan demi gebrakan dilakukan mantan Danjen Kopassus ini, termasuk dalam upayanya melakukan penyelamatan uang negara dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Seperti yang disampaikan di hadapan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Prabowo menyebut akan memberi kesempatan untuk bertaubat dan peluang maaf bagi para koruptor yang mengembalikan uang negara. Pengembalian ini pun dapat dilakukan tanpa diketahui publik. Presiden juga menyampaikan keraguan sejumlah pihak atas kepemimpinannya untuk perang melawan korupsi. Namun selama 2 bulan menjabat, sejumlah koruptor telah ditangkap. Komitmen perang melawan korupsi kerap disampaikan Presiden di berbagai kesempatan, termasuk di hari pertama usai dilantik. Presiden menegaskan agar para pembantunya bekerja untuk rakyat dan menyatakan perlunya ketegasan dalam membereskan penyimpangan, korupsi, dan kolusi di pemerintahan. Akankah kesempatan yang diberikan Presiden akan membuat para koruptor insaf dan mengembalikan uang yang dikorupsinya? Lalu, bagaimana dengan penegakan hukum bagi para pelaku pencuri uang negara? Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Ya, pemirsa, Anda sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan yang serius tentunya untuk bisa mencegah tindak pidana korupsi. Tapi bukan itu saja, ada satu pernyataan juga yang mengundang pro dan kontra. Cukup kontroversial, akan memberikan ampun kepada para pelaku korupsi, kepada para pelaku ataupun juga pada para koruptor ini jika mengembalikan uang yang diambil dari rakyat. Nah, nanti kita akan bahas dari berbagai sudut pandang, dari berbagai dimensi, bukan hanya untuk membahas mungkinkah ini akan terwujud. Kita tahu memang sebuah hak bagi Presiden untuk bisa memberikan abolisi, amnesti, tapi apakah ini bisa terjadi, bisa dilakukan? Apa yang menjadi pertimbangannya? Apa yang diperlukan, termasuk juga instrumen hukumnya? Lalu bagaimana juga dengan reaksi masyarakat dan bagaimana pengaruhnya terhadap penegakan dari tindak pidana korupsi ataupun juga pencegahannya di tanah air. Sudah hadir para narasumber di samping saya dan juga nanti mungkin akan juga bergabung secara daring. Yang pertama sudah hadir yaitu Pak Rikwanto selaku perwakilan dari Komisi 3 fraksi Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam.
Baik, kemudian juga sudah hadir bersama kita yaitu Prof. Suparji Ahmad yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat malam Prof. Nanti juga akan bergabung dengan kita sepertinya adalah mantan Komisioner KPK yaitu Bapak Muhammad Yassin. Kita masih nantikan kehadirannya. Pak Rikwanto terlebih dahulu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mungkin nggak sih Pak itu betul-betul dilakukan? Ya, ini memang sesuatu yang baru ya. Ini kan sifatnya himbauan, ajakan Ya. kepada mereka-mereka yang merasa dalam tanda petik koruptor yang telah mengambil uang rakyat. Dimanapun berada, dimanapun tempatnya. Ini perlu waktu mungkin ya untuk menafsirkan yang dimaksud Bapak Presiden. Oke. Ya, maksudnya adalah ini saya kalau memang betul-betul mau mengembalikan, kan nama saya mesti dijaga. Betul. Walaupun koruptor gitu ya. Iya. Tapi dia mesti ingin terlihat baik ya. Nah, tadi dikasih waktu dan tempat. Ya. Sembunyi-sembunyi, diam-diam atau kita atur caranya. Nah, kemudian yang kedua, terus setelah itu apa? Apa diampuni? Apa direhabilitasi? Apa didiamkan pura-pura nggak tahu? Oke. Ya, disembunyikan saja. Yang penting masuk cash flow ya. Yang ketiga mungkin masalah-masalah berkaitan dengan hukum. Ya, karena ada narasi yang pasal di Undang-Undang Tipikor ya tidak menghilangkan pidananya kalau itu dikembalikan. Ya. Ini juga mesti dibicarakan juga. Baik. Ya, jangan sampai sudah ada tiket baik, sudah mau diam-diam disembunyikan, diamankan, tapi pidananya nah kapan nanti dibidik lagi, kapan dibidik lagi. Itu kan masalah juga bagi yang bersangkutan. Bagi unsur legalitas, dasar hukum bisa jadi ganjalan. Ya, untuk hal tapi ini juga ini sebuah yang baik ya dari Bapak Presiden supaya mereka tetap warga negara yang baik, diterima baik dan mau setia kepada negara Indonesia. Salah satu dengan cara adalah kalau memang dia ngambil uang rakyat, kembalikanlah. Tapi hal ini Pak Rikwanto cukup yakinkah akan kemudian mengetuk hati mereka para koruptor untuk bisa melakukannya betul-betul? Walaupun sudah ada jaminan diam-diam semuanya. Bagaimana Pak? Ini ujian juga sih. Karena mentalitas kan beda-beda ya. Iya. Apalagi kalau orang bilang kultur Indonesia itu, wah nanti kalau saya kembalikan ketahuan saya koruptor nih. Ya kan, terus berapa yang kembalikan? Apakah saya nentukan sendiri? Apa ada tim auditnya? Kan begitu. Atau begitu saya buka diri, saya kembalikan, ada pertanyaan muncul kan? Apa benar segini yang kamu ambil? Betul. Gitu kan? Kayaknya lebih banyak deh gitu. Saya periksa ya. Ah, itu jadi itikat tadi nggak tercapai sebuah keserasian ya antara mau mengembalikan dan mau menyelidiki lebih dalam. Ini juga hati-hati di situ ya. Iya, iya. Tapi kita tunggu aja lah, mudah-mudahan himbauan ini gayung bersambut ya. Mekanismenya sambil berjalan kita lihat saja. Baik, Ya. baik. Kita siap juga untuk istilahnya sesuatu yang baik kita dukung. Baik, memang perlu waktu Pak untuk Ya. mengkaji ulang ini semua, termasuk juga dalam hal mekanismenya seperti apa. Ya. Tapi karena ini Prof. Suparji juga menyinggung masalah legalitas, dasar hukum, dan juga melihat bagaimana tindakan pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor ini melihat kemudian salah satu keputusan atau keinginan dari Presiden Prabowo Subianto ini. Pandangan dari Prof. Ya, pertama patut diapresiasi ya. Semangat ya, motivasi yang tinggi Bapak Presiden kan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Karena salah satu sokongan untuk pertumbuhan ekonomi adalah pemberantasan korupsi. Dan ini juga sesuai dengan penandatangan konvensi tahun 2006 dalam konteks pemberantasan korupsi bahwa penekanan adalah aset recovery. Sejalan dengan semangat KUHP, keadilan rehabilitatif, kehadiran korektif, dan kehadiran restoratif. Demikian pula dalam konteks penegakan hukum pemberantasan korupsi bahwa tidak dikatakan berhasil dalam konteks pemberantasan korupsi ketika hanya mampu menjarakan orang. Maka akan sangat relevan sekiranya bisa memulihkan kerugian negara. Namun demikian, dalam setiap proses hukum itu harus memperhatikan 3 hal. Substansi, prosedur, dan kemenangan. Niat yang baik, substansi yang baik harus dengan prosedur yang baik. Dan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Maka dalam hal ini, saya kira memang menimbulkan pertanyaan yang serius adalah, apa yang dimaksudkan dengan koruptor? Apakah mereka yang sudah menjadi terpidana, ataukah mereka yang mencuri uang rakyat tapi masih berkeliaran? Karena 2 hal ini adalah 2 hal yang berbeda. Pada satu sisi, yang sudah mendekam di penjara
terpidana dalam konteks pengembalian kerugian negara sudah kena sanksi berupa denda dan uang pengganti. Maka untuk itu, apakah mereka ini masih kekurangan dalam konteks mengembalikan kerugian keuangan negara, sementara sudah dituntut dan sudah diputus oleh pengadilan. Kalau kita cermati, Bapak Menteri misalnya, Menko Hukum itu bahwa mengatakan nanti ngaku akan dikasih amnesti, abolisi, dan akan meminta pertimbangan kepada Presiden, minta pertimbangan kepada DPR. Pertanyaannya adalah siapa yang itu? Apakah mereka yang sudah dipenjara atau apakah mereka yang masih berkeliaran? Nah, ketika yang ada berkeliaran, mekanismenya bagaimana? Apakah kemudian serta-merta diam-diam tadi akan mengembalikan begitu saja tanpa ada proses hukum? Tentunya saya kira tidak semudah itu. Ada mekanisme bagaimana ada penyidikan, ada mekanisme bagaimana kemudian di tangan jaksa, apakah menggunakan mekanisme plea bargaining atau DPE, bagaimana different prosecutor executor, bagaimana tidak dituntut oleh jaksa, tetapi ada negosiasi untuk mengembalikan. Nah, inilah saya kira masih ada celah-celah yang kemudian jangan sampai semangat yang tinggi tadi itu mengendorkan pemberantasan korupsi. Saya setuju pada dalam konteks seandainya nanti itu diproses hukum tadi itu pasal 5 juga diberlakukan, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghentikan tanggung jawab pidananya, hanya menjadi pertimbangan untuk memberikan keadilan saja. Jadi menurut saya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Presiden selain diapresiasi menimbulkan pekerjaan besar untuk implementasinya, karena tentunya kita adalah menganut asas legalitas dalam proses hukum itu, dan jangan sampai justru kontradiktif untuk kemudian memberantas korupsi dengan permisif terhadap pemberantasan korupsi. Mungkin saja banyak suara netizen yang mengatakan koruptor kok dimaafkan, kan gitu. Koruptor kok kemudian diampuni, koruptor kemudian dianggap salah. Nah, ini harus ada pertanggungjawaban bagaimana konteks kepentingan negara gitu. Baik. Ini merupakan niat baik, kita sepakat mengapresiasi hal ini Pak Purwanto. Tadi juga sudah dijabarkan oleh Prof bahwa harus definisikan dulu siapa kemudian koruptor yang tergolong dalam kategori ini, begitu kan? Nah, lalu kemudian mekanismenya seperti apa? Kalau dari pihak DPR sendiri, apakah ada usulan sebenarnya untuk bisa mengimplementasikan hal ini, Pak Purwanto? Kita nggak bisa kerja sendiri ya, pasti melibatkan akademisi, melibatkan praktisi hukum juga, aparat hukum juga. Ya. Ini kalau ibarat adalah mungkin yang datang ya, ini ke siapa ini? Kan ini ada timnya nih, yang auditnya, yang mengambil keputusan bahwasanya is okay, ini oke udah bisa diterima. What next gitu kan? Nextnya itu kamu saya ampuni atau kamu masuk kategori saya ampuni atau kamu kok kecil amat, ini gedein lagi, ya kan? Atau kamu udah terlalu parah ini, kamu nggak bisa dimaafkan mungkin. Ya kan banyak kategorinya di situ. Tapi yang dimaksud Bapak Presiden mudah-mudahan penafsiran kita nggak salah ya. Jadi ini sebenarnya ke siapapun ya yang punya yang dimaksud oleh Pak Presiden dalam koruptor itu, kita pemerintah kasih tiket baik, mereka ayo gayung bersambut untuk Indonesia. Jangan kamu simpan uang hasil korupsi itu, apalagi bawa ke luar negeri, kembalikanlah ke Ibu Pertiwi, kita gunakan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Nanti nextnya itu, nah mungkin Pak Presiden lebih banyak perannya di sini kali ya. Mau diapakan. Tinggal masuknya ke substansi hukum yang mana ini kategorinya. Ya tadi mau diampuni, mau diapakan, atau mau dicatat saja dan lain-lain. Ini perlu dibentuklah ke satu meja untuk merumuskan ini ya. Ini siapa yang menerima dan apa acaranya di situ. Catatnya ditaruh di mana, berapa banyak ya, dan sebagainya. Masih ada pekerjaan banyak di sini. Tapi saya yakin sudah mulai ada yang bekerja ya. Karena Presiden perintah ya, kebijakan, ini pasti sudah ada yang desnya udah jalan ini. Tapi perlu masukan-masukan dari berbagai pihak tentunya. Kesulitan ya, silakan Prof. Ya, kita sudah pernah punya pengalaman waktu menerapkan tax amnesty, pengampunan pajak. Betul. Jadi pada waktu itu diduga banyak orang yang kemudian menggelapkan pajak, yang kemudian tidak mau secara terbuka mendeklar tentang berapa pajak sebetulnya. Silahkan saja kemudian akui dan kemudian akan diputihkan yang sebelumnya. Maka apakah pola seperti itu akan digunakan dalam konteks para koruptor ini? Tetapi kan misalkan beda. Bah kemudian kalau tax amnesty jelas misalnya wajib pajaknya mudah diidentifikasi. Tetapi untuk koruptor siapa yang mengakui koruptor? Siapa yang akan berani mengatakan saya koruptor, saya mencuri uang rakyat, kemudian saya mengakui. Dan kepastian angkanya itu. Juga itu, pembuktian akan ditutup-tutupi gitu. Saya sulit membayangkan
ada orang tiba-tiba datang Iya, ke iya. satu tempat yang kemudian mengakui saya telah mencuri uang rakyat dan ini saya kembalikan. Bagaimana kemudian teknisnya? Nanti akan dicurigai, apa sebetulnya itu? Nah itu kan jadi masalah. Jadi teknisnya saya kira adalah sangat-sangat sebetulnya, mohon maaf saja, Iya. ini agak pesimis untuk implementasinya. Oh, Kalau oke. kemudian diterapkan bagi yang sudah ada dalam penjara, mereka sudah selesai menjalani vonisnya, apakah masih kurang uang penggantinya atau uang dendanya? Ini saya kira perlu kemudian kajian mendalam apa sebetulnya yang mendorong motivasi Pak Presiden mengatakan tentang itu. Iya. Apakah memang melihat fenomena-fenomena bahwa aparat penegak hukum kurang progresif dalam menangkap para koruptor. Padahal akhir-akhir ini sudah cukup banyak. Ada kasus Antam, ada kasus timah, kasus impor, dan sebagainya. Apakah masih ada kekurangan? Saya kira adalah sentilan bagi penegak hukum untuk lebih bekerja keras untuk memberantas korupsi. Iya. Karena seperti ada tidak percaya gitu loh tentang bagaimana akhirnya Presiden membuat kebijakan seperti itu. Atau ada ketidakpercayaan penegak hukum tidak mampu membalikan uang rakyat gitu loh. Itu pertanyaannya kan itu. Iya. Baik, kita tarik ke belakang artinya dari tadi yang disampaikan oleh Prof. Suparji, Pak Rikwanto. Apa kemudian menjadi dasar? Apakah memang ketidakpercayaan terhadap para aparat penegak hukum untuk bisa melakukan penindakan ataupun juga kemudian mengungkap kasus-kasus, atau memang ini merupakan cara termasuk salah satu alternatif ketika melihat kondisi negara yang membutuhkan begitu banyak dana untuk bisa melakukan program-programnya di masa pemerintahan ini? Nanti Pak Rikwanto bisa berikan pandangan setelah jeda berikut ini. Apakah Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi.